Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan channel Dunia Cerita. Kali ini saya akan membuat sebuah video reaksi yang berhubungan erat masih dengan kota Pontianak, ya kan? Dan agak sedikit mengandung unsur misteri sih ini. Dan ini bisa dikatakan cerita turun menurun dan termasuk cerita rakyat, ya. Kalau dilihat dari judulnya cerita misteri Pontianak, ya, kalau ada sebagian orang yang mungkin udah mengetahui, ya kan, ya, asal usul nama kota Pontianak itu diambil dari apa, ya kan. Dan oke, kita akan saksikan bersama ya videonya, teman-teman. Dan saya akan mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Tugu Katulistiwa ini, teman-teman. Tepatnya di kota Pontianak ini. Dikenal sebagai kota Katulistiwa, Iya. ibu kota provinsi Kalimantan Barat Pontianak menyimpan legenda unik mengenai asal-usul nama kota. Terdapat beberapa versi mengenai asal-usulnya, tetapi yang kerap kali menarik perhatian adalah kisah yang mengatakan, Sebentar, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ada pada umumnya kebanyakan orang itu kalau dari ceritanya kota Pontianak ini diambil dari nama makhluk yang tak kasat mata itu, ya kan. Dan ini ceritanya berawal dari Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Saat itu beliau lagi cari daerah buat dijadikan kerajaan baru di pesisir Sungai Kapuas itu kan. Beliau diganggu atau mendengar suara cekikikan dari makhluk ini, dan ya akhirnya beliau menembakkan meriam ke tempat sumber suara dari cekikikan itu tadi, dan dari situlah terbentuknya nama kota Pontianak, ya. Dan kita saksikan bersama ya ceritanya, bagaimana benar apa tidak yang saya ceritakan. Ini juga saya tahunya dari saya dengar dari orang-orang tua di daerah saya yang menceritakannya. Dan benar, terlepas dari hal benar atau tidaknya kita juga nggak tahu, wallahu alam ya. Ya, kita saksikan bersama ya teman-teman ya. bahwa nama Pontianak berawal dari mitos mistis di masa lalu. Nama Pontianak bermula dari kisah Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang sering diganggu sosok makhluk tak kasat mata ketika menyisir Sungai Kapuas untuk mencari lokasi pembangunan istana. Sosok ini menyerupai wanita berbaju putih dan berambut panjang. Untuk menakuti sosok makhluk tersebut, Syarif Abdurrahman Al-Qadri melepaskan beberapa tembakan meriam. Alhasil, sosok-sosok itu pergi meninggalkan hutan belantara. Syarif Abdurrahman Al-Qadri akhirnya dapat membangun sebuah istana dengan tenang, yang kini dikenal dengan Istana Qadriyah. Iya betul, Istana Qadriyah. Hingga kini, keberadaan sosok pengganggu sang sultan masih menjadi mitos. Sosok tersebut meninggalkan jejak misteri. Seperti apakah misteri-misteri yang terkait dengannya? Inilah pemirsa, jejak misteri Pontianak versi on the spot. Bagi warga di sekitar jembatan Simpang Benteng dan Tikungan Benteng, Mempawah, Kalimantan Barat, kecelakaan lalu lintas di lokasi ini. Sebentar, saya potong sebentar teman-teman ya, yang bagi teman-teman yang tidak mengetahui Mempawah ini di mana. Mempawah ini posisinya itu kalau kita dari Pontianak itu kita arah mau ke kota Singkawang, itu dia setelah kota Pontianak. Dan itu merupakan kabupaten setelah kota Pontianak ya teman-teman ya. Oke ya, kita saksikan dan kita sambung kembali ya teman-teman ya. Seolah telah biasa,
Bahkan acap kali kecelakaan memakan korban hingga tewas. Karena sering terjadi kecelakaan, warga kota Mempawah menjulukinya sebagai tikungan maut. Penyebab kecelakaan bervariatif, mulai dari human error, seperti memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Sebentar teman-teman, saya potong kembali. Kalau untuk trek jalurnya itu kalau Mempawah ke Pontianak atau Pontianak ke Mempawah itu dia treknya bujur, lurus ya teman-teman ya. Jadi ya kalau buat kecelakaan ya emang sering sih. Jadi kita berpikiran positif thinkingnya aja karena jalur itu jalur provinsi dan lurus begitu teman-teman. Jadi ya kita bisa memaklumi ada kecelakaan, sering terjadi kecelakaan karena ya teman-teman bisa menarik kesimpulan dari apa yang saya maksud tadi. Oke, kita saksikan kembali ya teman-teman ya. Pengemudi yang mengantuk hingga kondisi tikungan yang sangat tajam. Namun tak jarang, warga mengaitkan kecelakaan di tikungan maut dengan kisah bernuansa mistis. Itu hal biasa. Contohnya ya. seperti ada yang mengatakan melihat sosok yang tiba-tiba melintas atau setir yang diarahkan ke tempat yang tidak seharusnya. Warga bahkan bercerita tentang adanya kecelakaan di luar nalar, yaitu sebuah mobil yang terbang menghantam rumah di dekat jembatan. Bukan lagi sering dah, bukan lagi mampu dah, nak dihitung-hitung dah puluhan, ratusan malahan. Habis sampai habis rumahnya pun habis di Langgar tu. Buktinya ya itu, ada pagar. Bentar ya teman-teman ya, saya jeda sebentar. Ini bahasa Pontianak ya teman-teman. Pontianak Mempawah bahasanya kurang lebih sama ya. Bahkan kalau bergeser ke sebelah sini, kebanyakan itu udah pakai bahasa Melayu Sambas ya teman-teman ya. Saya teruskan ya teman-teman ya. Ada lagi. Auto yang terbang sampai sana itu masih itu pagarnya tuh yang tak mau dibetulkan tuh. Itu oleh karena auto yang melanggarnya, auto yang berang parit nih. Waktu tahun yang lalu mobil itu nabrak rumah ini sampai rubuh Pak. Rumah ini pindah nempat ke situ. Kebetulan dalam mobil itu cuma 2 orang, tidak ada korban, tidak ada yang korban gitu Pak. Lalu tidak lama berselang kira-kira ada 2 minggu motor sini jatuh. Itu luka-luka parah semua. Ada yang nabrak jambatan, ada yang terbang langsung ke sini. Banyak kecelakaan di lokasi ini sering dikait-kaitkan dengan sosok dari dimensi lain. Kabarnya, sekitar lokasi ini dikelilingi oleh para makhluk tak kasat mata. Menurut warga sekitar yang mempunyai penglihatan mata batin untuk ke dimensi lain, di sini terdapat 2 kubu. Di sebelah kanan saya merupakan sosok-sosok yang mempunyai wajah seram dan menakutkan. Sedangkan di sebelah kiri saya, sosok-sosok yang suka mengganggu dan sering meminta korban. Selain kecelakaan, kabarnya warga kerap melihat kemunculan sosok menyerupai wanita memakai baju putih dengan rambut panjang terurai. Maaf teman, saya jeda sekali lagi dan ya kalau sebenarnya ini menurut pandangan saya ya kan, dan ya namanya makhluk seperti itu pasti ada dan kita juga nggak bisa menyalahkan dari gimana mereka atau apapun, karena intinya begini, mereka itu ada sebelum kita ada, jadi ya pandai-pandai kita menyikapi hal itu aja ya kan. Oke, kita sambung videonya ya teman-teman ya. Kalau saya dengar makhluk gaib itu saya ada, cuman hanya dengar suara, tidak pernah kelihatan wujudnya tuh. Kalau hujan rintik-rintik malam, pas bulan terang, itu pasti ada, ketawa dia. Tapi tidak pernah melihatkan wujudnya, hanya suara aja. Gitu. Ada biasa kalau sore-sore kan, kira-kira jam 8 malam tuh. Sambil saya ngopi ya teman-teman ya. Oh, dia ketawa tuh.
Mama ketawa-tawa bunyi anak-anak mandi itu. Saya potong sebentar ya teman-teman ya. Kalau suara seperti itu ya saya juga pernah dengar ya kan. Cuma saya berpikiran itu saya pikir ya mungkin musang mau kawin atau suara burung, ya kita juga nggak tahu ya kan. Saya hanya berpikiran seperti itu dan saya nggak mau berpikiran ke arah itu ya teman-teman ya. Karena kalau kita berpikiran ke arah itu, menurut sepengetahuan saya, makhluk seperti itu bila kita memiliki rasa takut dan pikiran kita udah dikontrol oleh rasa takut kita, maka dengan mudahnya makhluk itu akan mewujudkan apapun yang ada di pikiran kita. Jadi kalau menurut saya ya kita berpikiran positif dan kita anggap aja itu, wah mungkin ini musang mau kawin atau suara burung. Karena yang setahu saya, dulu saya pernah piara musang ya kan, kalau musang mau kawin itu ya suaranya ya seperti itu. Dan suara burung juga seperti itu, dan saya berpikiran ya sama seperti itu. Oke ya, kita lanjutkan kembali ya videonya. Pernah sih kami mandang di tugu itu tuh. Dapat ada baju putih. Malam kira-kira jam berapa ya? Jam 7 lah. Masih basah, orang malam Isya. Baju putih langsung dia terbang, ketawa ya. Dari banyaknya kasus serupa yang dialami oleh warga, muncul anggapan bahwa taman di dekat jembatan Benteng merupakan sarang dari sosok wanita tak kasat mata. Ya kalau di sini Pak, sarangnya Pontianak yang di sebelah sana antara pohon kelapa dengan pohon kayu itu. Merunut pengakuan warga, tim on the spot terjun langsung menelusuri lokasi di mana kerap terdengar suara-suara misterius. Saat menginjakan kaki, suasana yang dirasakan sangatlah berbeda. Keadaan taman yang nampak kering, gersang, tidak terawat, menambah kesan misteri ketika melintasi wilayah ini. Walau berada dekat dengan jalan raya, suasana terasa sunyi, sepi, dan seakan banyak mata memperhatikan gerak-gerik kami. Tidak hanya suara misterius dari pohon-pohon besar, ternyata ada satu lokasi lagi di dalam taman yang juga sering terdapat penampakan makhluk astral. Kalau ayun ini orang pernah melihat ayun yang goyang, orang yang tidak ada malam. Malam? Ya, ayunnya Ini, Pak. kencang, kayak goyangnya orang. Seperti apa, Pak? Seperti ini. Gini. Orang yang tidak ada. Kabur ke orang ini bukan malam subuh. Subuh? Jam 4-an lah. Masih di wilayah Pontianak, selain lokasi tikungan Benteng, sosok menyerupai wanita berbaju putih dengan rambut panjang terurai juga kerap ditemui di sebuah bukit yang dikenal dengan sebutan Bukit Soeharto. Adanya cerita misteri dari masyarakat sekitar tidak membuat tim on the spot mengurungkan niat melakukan penelusuran pada malam hari. Kira-kira apa sajakah yang akan dialami tim selama penelusuran? Sesaat lagi tetap di on the spot. Oke ya, saya jeda sebentar ya teman-teman ya. Dan ya kalau intinya begini ya teman-teman ya, kalau kita berpikiran pikiran kita dikontrol oleh rasa takut, dan hal seperti itu kita buat jadi bahan pikiran, dan ya pasti hal itu akan terjadi ya teman-teman. Karena gimana ya saya mau menjelaskannya, makhluk ini dia akan mewujudkan apapun yang kita pikirkan dan apapun yang ada di benak kita, dan disitulah ia dapat mewujudkan apapun hal itu begitu. Dan bila kita berpikiran itu seperti halnya yang tadi wanita berambut panjang itu, ya itu yang akan
ada yang kita lihat, dan kalau kita lihat itu seperti lemper atau kue lupis itu kan yang dibungkus, ya seperti itu yang jadinya. Oke ya, kita saksikan ya akhirnya ini gimana ya. Oh ya, videonya udah selesai ya teman-teman ya, dan ya saya kembali lagi saya jelaskan seperti yang saya sebutkan tadi ya teman-teman ya. Intinya tadi semua kembali ke kita ya teman-teman ya. Dan kalau ini kita berpikiran ya seperti itu jadinya. Jadi ya buat teman-teman, kalau saya pribadi untuk menghilangkan rasa ketakutan kita itu, saya biasa berpikiran seperti yang teman-teman dengar apa yang tadi saya sampaikan. Dan ya memang kita harus seperti itu, kita berpikiran positif aja sih. Saya sering biasa teman-teman ngikutin teman-teman saya ya kan, yang di satu kumpulan itu kan biasa kan ada yang senang mancing, saya biasa juga ngikut mancing ya kan. Bahkan ada teman-teman yang senang jerat burung di hutan, saya juga biasa ikut. Dan ya seperti yang saya bilang di awal tadi ya, kita nggak usah berpikiran ini tempat ini ada ininya ini ya, bakalan pasti terwujud hal itu. Dan intinya ya kita berpikir positif ya. Kalau saya ambilnya begini, kalau terdengar suara hal seperti itu ya pasti saya akan bilang, wah ini kemungkinan musang mau kawin. Karena ya seperti yang saya bilang di awal, musang mau kawin juga suaranya sama teman-teman, seperti itu. Dan kalau burung putar di sini kan sama juga tuh kan, dia kalau biasa kalau ada suara cekikikannya juga. Ya saya pikir seperti itu aja sih. Oke, saya rasa video saya cukup sampai di sini teman-teman ya. Dan tetap di channel saya, kemungkinan besok saya akan buat video reaksi yang lain lagi, yang mungkin kurang lebih masih berhubungan dengan kota Pontianak atau kota Singkawang atau Kabupaten Sambas ya kan, Bengkayang. Kita lihat aja ya besok ya. Dan tetap saya, bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Dan saya juga mohon agar teman-teman tetap mendukung channel ini. Dan saya juga berterima kasih ya atas teman-teman yang udah mendukung channel saya ini sampai sekarang ya kan. Dan oke ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum, tetap jaga kesehatan dan terus berusaha ya teman-teman ya. Dadah.